Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk segala urusannya. Amin, 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 amin. Nah, akhir-akhir ini gue lihat banyak juga ya fans ataupun penggemar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru ini, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kalau gue lihat-lihat semua video yang beredar di media sosial, baik itu Bapak Purbaya lagi tanya jawab, pidato, ngeluarin statement-statement ataupun hal yang lainnya, viewsnya banyak banget, komentarnya banyak banget, terus like-nya juga banyak banget. Sehingga di sini gue berspekulasi ya, bahwa Bapak Purbaya ini banyak digemari oleh warganet, netizen, pegiat sosial, ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial. Ya karena tadi, mungkin Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia ini, kesan pertamanya dalam jabatan publik positif banget. Dan mungkin itu adalah salah satu poinnya. Makanya banyak fans ataupun penggemar dari Bapak Purbaya. Dan pasti deh, setiap video-video dari Bapak Purbaya pasti ditunggu-tunggu oleh warganet, netizen, ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial. Nah, seperti video yang akan kita reaction pada kali ini. Penasaran ya kalian ya? Kita akan nge-react video Bapak Purbaya yang mana. Ya oke, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk pada videonya. Check it out. Breaking news, Purbaya minta DPR awasi APBN 2026. Jangan kayak kemarin, mau runtuh ekonomi baru kita tahu. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak. Jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur. Secara merata ya Pak ya. Karena kita ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keren banget ya. Dan Menteri Purbaya pun welcome ya. Kalau misalkan ada masukan-masukan, pihaknya akan sangat terbuka. Jadi kalau menurut gua sih welcome banget ya. Dan terus ya tadi, kayaknya karakter Pak Purbaya ini real gitu. Kalau misalkan oke ya oke, kalau misalkan enggak ya enggak. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian dalam video ini. Tawarnya Menke Purbaya soal isu ganti seluruh dirjen. Jangan sebar gosip dong. Menyebarin gosip dong. Hah? Sekjen kan Mas? Berarti sekjen yang nulis nih. Lu yang nulis lu. Sama Pak Purbaya. Kabarnya seluruh dirjen Kemenkeu mau diganti kecuali DJP. Kabarnya. Ini beneran Pak? Mana? Kamu? Oh. Kamu dekat dari mana? Hebat juga kamu. Saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Hebat juga kamu. Dari Pak Sekjen ya? Tuh Pak Sekjen, kamu yang bocorin. Gua belum mikir apa-apa. Jadi belum ada kesan apa-apa Mbak. Itu apa? Itu gosip. Gosip. Oh dia udah deg-degan semua tuh. Deg-degan semua. Deg-degan semua. Mbak dia jangan nyebarin gosip dong. Baik. Enggak, belum ada tindakan apa, belum ada keputusan apa-apa. Seluruh dirjen akan diganti kecuali DJP. Sekjen nggak masuk? Berarti sekjen yang nulis nih. Lu yang nulis lu. Bukan cuma renyah ya ketawanya, emang benar-benar natural banget sih kalau menurut gua mah. Terus tadi itu ya, kosakata dan bahasanya tuh benar-benar pasaran banget gitu kan. Benar-benar Menteri Gen sih, bahasanya nggak formal-formal gitu ya. Dan justru dengan menggunakan bahasa seperti itu, berasa seperti nggak ada jarak ya. Dan mungkin ini menjadi salah satu ciri khas dari Bapak Purbaya ini. Karena kenapa? Karena banyak juga netizen warganet ataupun pegiat sosial yang menunggu video-video statement-statement terbaru dari Bapak Purbaya ini. Dan mungkin kalian tahu juga ya, di media sosial, video-video Bapak Purbaya, views, like, dan juga komentarnya banyak banget. Jadi gak heran ya kalau misalkan Bapak Purbaya ini fansnya banyak gitu. Gen Z bertanya. Gen Z bertanya. Menko Purbaya menjawab.
dari Gen Z, Pak. Iya. Pak, mau nanya dong, Pak. Bapak Tanya sering apa banget nih nih? pakai batik. Ada motif tertentu nggak Batik. sih, Pak? Kenapa suka pakai batik? Kenapa suka pakai batik? Ini kan apa dulu kalau di beberapa occasion kan beberapa ini kan biasanya batik yang paling gampang dipakai. Kalau jas kadang-kadang kita suka salah posisi. Kalau batik kan nggak bisa disalahin. Saya kalau pakai batik nggak mungkin diusir. Kalau pakai jas kalau salah kode bisa diusir loh. Kalau batik nggak bisa diusir, kenapa? Ini nasional, selama di Indonesia aman, itu aja. Kenapa Pak polanya tertentu? Ya ini yang bagus, saya pikir bagus, ini warnanya biru nggak luntur-luntur lagi. Apa, Pak, kata-kata hari ini sama anak muda? Optimis, Optimis. optimis. Pak, terakhir, Pak. 3. Kalau di saham, Oke. buy, it's time to buy. It's time to buy. Terakhir, Pak. Cakep. Bapak lagi pergi atau lagi kerja nih? 3 hal yang wajib. Dompet, handphone, sama pembersih kacamata. Makasih, Pak Purbaya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan asli gaul banget ya. Dari statement dan juga jawaban-jawabannya benar-benar kelihatan banget Gen Z. 3 barang yang wajib dibawa saat kerja: dompet, handphone, kacamata. Oke. Hal-hal yang benar-benar krusial ya. Yang pertama dompet. Ya kalian pasti tahu lah dompet itu fungsinya buat apaan. Terus handphone, tahu sendiri juga zaman sekarang handphone itu nggak bisa jauh-jauh lah dari kita. Terus yang ketiga kacamata. Jadi kalau menurut gua ini adalah 3 barang yang benar-benar krusial banget. Nah terus terkait dengan tadi pas ditanya terkait dengan batik. Jika kita dilihat dari jawabannya, Pak Purbaya ini benar-benar humble dan juga simpel ya. Karena jawabannya tadi, kalau batik itu mau dipakai kemana aja istilahnya masuk lah. Mau di semua tempat ataupun di semua lokasi itu masuk. Itu jawaban yang paling simpel. Ya tadi berarti orangnya memang benar-benar nggak mau pusing, nggak mau ribet. Di balik aksi koboi Menteri Purbaya. Menterinya koboi ya. Untuk menterinya koboi Pak. Santai kita mah. Itulah kelebihannya Purbaya. Iya, siap. Katanya mau tanya, takut Pak. Bapak pernah menyesal nggak dengan pernyataan-pernyataan koboi Bapak? Itu bukan pernyataan koboi, itu emang pernyataan sehari seperti itu. Anda aja nggak pernah dengar. Tapi kan terbukti masalahnya. Iya. Ya kan? Semuanya kan berjalan ini kan. Iya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi nggak pernah menyesal tuh Pak? Kalau kemarin-kemarin sempat dibully sama netizen, biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa itu. Kan itu dibully juga menunjang popularitas kan. Orang membully, begitu baliknya cepet jadinya. Tapi memang kasir harus dipegang bawa bapak ya Pak, kalau dipegang mama repot ya Pak. Saya nggak komen kali. Dibully bisa menunjang popularitas kan. Emang keren ya. Ya tadi ngapain lah nyesel ya dengan gaya koboi. Justru dengan gaya seperti itu menjadi salah satu ciri khas dari Bapak Purbaya, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru. Nggak jaim-jaim ya. Ibaratnya gini lah, bahasa gua sehari-hari sama bahasa gua lagi kerja sama aja gitu kan. Itu adalah ciri khas gua gitu, nggak bisa diubah. Justru ini memperlihatkan kealamian dan juga naturalnya. Benar-benar kelihatan banget gitu. Momen kocak ketika Menkyu Purbaya diberitahukan oleh stafnya, biar aja ya, haha. Angka itu tidak ada. Dulu. YTH Pak Menteri Yudi, Menteri YTH. Yang terhormat. di Saintek Saintek. sudah sampai Juanda di holding room. Biar aja ya. Asli kocak banget ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan dalam komentar video ini. Jangan diam-diam baik. Jangan lupa untuk like juga video ini, agar kedepannya channel ini semakin berkembang lagi. Dan gua juga tentunya semakin semangat dalam mereaction video-video yang lagi hits, yang lagi viral, ataupun video-video yang menjadi bahan perbincangan warganet, netizen, dan juga para pegiat sosial. Pajak tinggi berisiko mematikan ekonomi. Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajaknya juga senang. Ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi. Makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun. Kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi.
Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir, maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke, Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Waduh, susah banget tuh. Waduh, pertanyaan susah. Meskipun sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenkyu. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja tuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, Ya, Pak. Memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173 kan tabrak jatuh pasti. Ya. Oke, baik, Pak. Asli benar. Menteri Keuangan kita yang satu ini benar-benar keboy. Selalu sehat. Kita doakan semoga Bapak Purbaya selalu sehat, selalu diberikan kelimpahan rezeki dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Menurut gua Tanggapan kebijakannya Timothy itu soal luar kebijakan biasa Menteri ya. Purbaya. Sesuatu yang kita akan lakukan, potong suku bunga lebih cepat dari The Fed itu kita apresiasi. Kenapa? Uang artinya bisa banyak beredar. Ya, kita sangat happy dengan beberapa kebijakannya. Tapi kalau ditanya apakah ISG 36.000, saya bukan cenayang ya. Tapi kan yang pasti berharap dong 36.000. Kenapa? Karena kalau 36.000 ISG, walaupun kita pelaku pasar di kripto, berarti uang di Indonesia makin banyak. Benar. Negaranya makin makmur. Banyak yang beli kripto juga. Banyak yang beli kripto juga. Dalam beberapa minggu aja udah kerasa nih. Kayaknya ya. Orang udah mulai lebih berani belanja nih. Mall-mall udah mulai sedikit lebih rame. Ini yang gua analisa sedikit. Tapi so far ya sangat responsif ya bro ya. Kemarin ada partner kita Bang Hotman kan sempat ngomong gitu. Dia protes karena depositonya dipotong kan. Langsung direspon gitu. Sama menterinya, beliau langsung respon bahwa tujuan saya tercapai. Biar Bang Hotman belanja kan. Dan di sini Timothy juga memberikan apresiasi ya terkait dengan kebijakan Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Seperti yang kita dengar barusan, kebijakannya sangat luar biasa sekali. Dan bahkan hasil analisanya banyak tempat belanja-belanja ataupun pusat perbelanjaan udah mulai rame-rame. Kalau nggak salah seperti itu ya, statement Timothy barusan. Nah, emang kesan pertama Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia ini guncangannya luar biasa sekali ya. Kehadiran Bapak Purbaya sangat diapresiasi sekali oleh warganet, netizen, dan juga warga masyarakat yang aktif di media sosial tentunya ya. Dan berdasarkan penglihatan di media sosial, akibat kebijakan-kebijakan dari Bapak Purbaya ini, masyarakat kesannya sangat percaya banget ya, dan sangat optimis. Karena ya tadi itu, kesan pertama adalah sesuatu yang nggak bisa dilupain. Dan kesan Bapak Purbaya ini, kalau menurut gua, top banget. Jadi wajar aja sekarang banyak fans ataupun penggemar dari Bapak Purbaya ini. Jadi bukan hanya kebijakannya aja yang menggebrak, akan tetapi ciri khasnya juga secara pribadi ya. Dari gestur tubuh, lalu kemudian dengan gaya bicaranya itu yang cowboy banget. Nah, gimana menurut kalian? Jangan diam-diam aja ya. Benar gak sih yang gue omongin barusan? Berdasarkan pandangan gue ya. Kalau misalkan pandangan kalian tuh seperti apa? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Jangan lupa untuk like juga video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.